10 akhlak yang membuat hidup tenang dan dicintai Allah. Saudaraku, setiap orang mencari ketenangan. Kita mengejar harta, jabatan, popularitas, tetapi hati tetap gelisah. Padahal Rasulullah SAW telah menunjukkan jalan ketenangan itu. Akhlak yang baik, orang yang akhlaknya baik, hidupnya lebih ringan, disukai manusia, dan dicintai Allah. Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah, ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hari ini kita akan membahas 10 akhlak yang membuat hidup tenang dan dicintai Allah. 1. Ikhlas dalam semua amal. Akhlak pertama adalah ikhlas, melakukan sesuatu hanya karena Allah. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Orang ikhlas hidupnya ringan, tidak sibuk mencari pujian, tidak sakit hati saat tak dihargai, tidak kecewa saat orang lupa berterima kasih. Contoh, menolong orang tanpa perlu diumumkan kemana-mana. Hatinya tenang karena hanya mengharap balasan Allah. 2. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran membuat hidup damai. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis Bukhari Muslim. Orang jujur tidak takut terbongkar, tidak gelisah menyembunyikan kebohongan, dipercaya orang. Contoh, tidak memanipulasi laporan, tidak menipu pelanggan, tidak berbohong pada pasangan. Kejujuran membawa ketenangan hidup. 3. Sabar menghadapi ujian. Hidup pasti ada masalah, tetapi sabar membuat hati tetap kuat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Al-Baqarah ayat 153. Orang sabar tidak mudah marah, tidak cepat putus asa, tidak menyalahkan takdir. Contoh, sabar menghadapi pasangan, anak, pekerjaan, atau ujian ekonomi. Sabar membuat masalah terasa lebih ringan. 4. Menjaga lisan. Banyak dosa dan permusuhan muncul dari lisan. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis Bukhari Muslim. Contoh, tidak ikut gosip, tidak menghina di media sosial, tidak memaki saat emosi. Orang yang menjaga lisan hidupnya lebih damai dan minim konflik. 5. Pemaaf dan lapang dada. Orang pendendam hidupnya sempit, hatinya penuh beban. Allah berfirman, "Walyafu walyasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Quran An-Nur ayat 22. Memaafkan bukan berarti kalah, tetapi membebaskan hati dari beban. Contoh, memaafkan teman, keluarga atau pasangan yang pernah menyakiti. Orang pemaaf tidur lebih nyenyak. 6. Tawadhu, rendah hati. Kesombongan membuat seseorang dijauhi. Nabi SAW bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bersikap tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Muslim. Contoh, tidak meremehkan orang kecil, mau menerima nasihat, tidak merasa paling benar. Orang rendah hati lebih mudah dicintai orang. 7. Menahan marah. Marah sering menghancurkan hubungan dalam 1 menit, padahal dibangun bertahun-tahun. Seorang sahabat meminta nasihat, Nabi hanya berkata, "La taghdab," jangan marah.
Hadis Bukhari. Cara praktis: diam saat marah, duduk atau berwudu, menunda bicara. Orang yang bisa menahan marah hidupnya lebih damai. 8. Berbuat baik kepada orang tua. Ridha. Allah bergantung pada ridha orang tua. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Al-Isra ayat 23. Contoh, menghubungi mereka secara rutin, membantu kebutuhan mereka, tidak membentak. Doa orang tua adalah sebab hidup penuh keberkahan. 9. Peduli dan menolong. Sesama Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Contoh, membantu tetangga, memudahkan urusan orang, memberi makan orang lapar. Orang yang suka menolong hidupnya terasa lebih bermakna. 10. Malu berbuat dosa. Rasa malu menjaga seseorang dari kehinaan. Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu adalah bagian dari iman. Hadis Bukhari Muslim. Contoh, malu meninggalkan salat, malu membuka aurat, malu melakukan dosa terang-terangan. Rasa malu menjaga kehormatan dan ketenangan hati. Saudaraku, ketenangan hidup bukan hanya dari uang, jabatan, atau popularitas, tetapi dari hati yang bersih dan akhlak yang baik. Akhlak baik membuat hidup ringan, keluarga harmonis, teman bertambah, dan Allah mencintai kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis Tirmidzi. Closing. Jika video ini bermanfaat, bagikan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita dan menjadikan hidup kita penuh ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.